Perlu kita tekankan lagi bahwa saat ini kita sedang membuat satu kitab hukum pidana nasional. Itu penting banget. Jadi apa yang baik bagi suatu negara tentunya akan diimplemented. Nah, kita sudah kaji, sudah cari satu persatu. Bicaranya mengenai perluasan zina, kita nyari ke Muslim sampai ke Mekah, Hindu sampai ke India, semuanya kita gali, Pak. Ya. Nah, kemudian saya bicara lagi mengenai masalah sanksi. Penjara penuh di mana? Semua sanksinya kita downgrade. Dan pakai kalimat atau, artinya nggak mesti menjalankan pidana dengan denda, bayar pengawasan dan sebagainya. Dan semua redaksi diperhalus, tapi tegas. Artinya apa? Sulit untuk menjerat. Jadi nanti nggak usah khawatir. Nah, 218 sudah kita buktikan. Nah, kenapa untuk medsos naik sedikit? Bandingannya harusnya apa? Lihat undang-undang ITE. ITE-nya 6 tahun sama kita jadi 4 tahun. Oh, emang kenapa? Iya, ini KUHP ini rekodifikasi. Tadinya penghinaan 310-311 dikeluarkan, dekodifikasi jadi ITE dan sebagainya. Sekarang kita tarik kembali, rekodifikasi. Nanti begitu KUHP ini disahkan, ITE-nya hilang. Berlakulah yang 4 tahun Anda tidak dihukum. Kurang demokratis apa itu? Nanti ini coba direnungkan kembali. Menarik kalau sudah menyinggung soal ITE, kita bicara pasal 218 okay. Ya. 218 tadi menarik karena isunya TV One itu menghina penguasa 3,5 tahun. 30 detik ya, Bang. Ya. Kita katakan ini deliknya delik aduan. Pengecualiannya untuk kepentingan umum, mengatakan membela diri sendiri, mengatakan yang benar, itu bisa tidak dihukum. Kemudian harus dilakukan pengadunya langsung presiden atau wakil presiden. Dan sekarang pasalnya udah ada, ya, yang 218 dihapus, yang tadi 240-nya masih ada. Nggak ada yang pakai pasal ini, Pak Jokowi tidak pakai. Ya, udah ada, masih ada pasalnya. Nah, kenapa begitu penghinaan itu, ya? Pasal itu sudah dihapus soal penghinaan. Bukan yang 218, pemerintahan yang sah 240-nya masih ada. Sebentar. Memang pasal yang saya masih lanjutin ini, jangan disesatkan. Ya. Jangan disesatkan dulu. 218-nya eksis. Bang Terry bilang semua negara di dunia pakai. Nanti saya sudah sebut negara yang tidak pakai. Nih saya bacakan. Pasal penghinaan terhadap pemerintahan umum ya. Ya. Nah, mana Oke, negaranya? saya jelasin ya. Di Denmark ada, di Belgia ada, di Jerman ada, Islandia, Italia, Belanda, Portugal, Slovenia, saya perlu Swedia, luruskan Inggris. Ya. Enggak, sebentar dong. Di Anda Eropa, objektif dong. Ya sebentar. Anda nanya di mana? Eropa. Saya jawab negaranya di mana. Tadi saya tanya, Anda jawab seluruh dunia. Anda nanya Amerika ada nggak? Amerika tidak punya KUHP, tapi Amerika mengatur, menghina kepada negara. Dimana? Nanti saya kasih Dimana? ya. Ada. Wong Biden baru dibilang moron kemarin. Di mana ada? Kita baru Trump bahas dibilang pasal ini, Pak. idiot. Enggak, kita baru bahas pasal ini. Kapan orang di penjara menghina sanksinya presiden? karena tidak ada KUHP. Hanya di negara ini yang mau perdata. dihidupkan kembali. Bisa. Di Eropa ini sudah ada. ditutup buku itu. Anda jangan kecuali menyesatkan di dulu. Polandia. Sebentar, Anda nanya sama saya. Di Ya, negara Anda mana sudah saya menjawab di sebutkan? seluruh dunia. Kemudian Anda nanya di Amerika ada nggak? Saya tidak bilang ada kan? Amerika tidak punya KUHP, Ya sudah. tapi bisa melakukan gugatan Tidak. presidennya. Apa contoh kasusnya? Enggak bicara konten, diatur atau tidak. Anda nanya jangan Di mana diatur orang KUHP aja tidak ada? Bukan, tidak pakai KUHP. Ya di mana Jadi diaturnya? presiden bisa menggugat secara perdata. Ya. Perdata itu semua orang, itu prinsip orang per orang. Ini pidana, Bung. Presiden, as a president, dia bisa gugat perdata. Bisa sudah juga kita tangkap. kalau perdata Bang bisa Ferry juga cukup, perdata. Bang Ferry cukup dulu nih sedikit. Bang Ferry cukup, Bang Ade Armando. Saya nanya ke Anda mahasiswa. kebagian berbicara. Mahasiswa adik-adik saya nih, adik-adik saya ngatakan tadi. Fungsi hukum pidana, Adinda, ya, macam-macam, ya, melindungi kepentingan siapa? Kepentingan negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individual. Masyarakat atau negara, kepentingan negara mana yang dilindungi? Pertama masalah keamanan, ya. Kemudian yang kedua apa? Masalah dignity yang tadi, masalah kehormatan. Anda bisa bayangin pemilu yang ratusan triliun untuk milih warga negara. Begitu dia ini langsung dianggap landai, bisa dicaci maki celah. Ini kita katakan begini sedikit ya. DNA-nya penghinaan itu di mana-mana perbuatan tercela, baik dari aspek agama, aspek moral, sosial kemasyarakatan dan sebagainya. Ya, makanya kami merumuskan ya untuk mengatur seperti itu. Bang Terry.